Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pasukan Garuda. Dan ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Jadi yang pertama ada pengertian. Kontingen Garuda disingkat KONGA atau Pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak tahun 1957. Kontingen Garuda dibentuk dari proses seleksi prajurit-prajurit dari berbagai kesatuan di TNI. Latar belakang terbentuknya misi Garuda. Pembentukan pasukan Garuda diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1959. Tiga negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Hal ini pun akhirnya menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Kemudian ada sejarah pasukan Garuda. Lahirnya pasukan Garuda atau kontingen Garuda berawal dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, Mesir mengadakan sidang Menteri Luar Negeri bersama negara-negara Liga Arab pada tanggal 19 November tahun 1946 dan menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan RI. Pada 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia pun mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I atau Konga I. Tujuan Indonesia mengirimkan kontingen Garuda ke negara yang sedang berkonflik adalah untuk turut serta menjaga perdamaian dunia. Tokoh penting dalam pasukan Garuda. Ketua Konga I yaitu Maijen TNI Suwadi. Suwadi Marasabesi lahir pada 5 Januari 1947, adalah seorang mantan perwira tinggi TNI AD dan juga politikus Indonesia. Suwadi merupakan alumnus Akabri Magelang tahun 1971. Ia berasal dari kecabangan investasi dan cukup lama berkarir di Kostrad. Ketua Konga II yaitu Solihin Gautama Purwanegara, lahir pada 21 Juli 1926, adalah mantan perwira Tentara Nasional Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dari 1970 sampai 1975. Ia mengawali karirnya militer ketika masa revolusi sebagai Komandan Tentara Keamanan Rakyat Kabupaten Bogor, kemudian bergabung dengan Divisi Siliwangi. Ketua Konga III Kemal Idris. Ahmad Kemal Idris lahir pada 10 Februari 1923 di Singaraja, Bali. Meninggal pada tanggal 28 Juli 2010, adalah seorang tokoh militer Indonesia. Ia menjabat sebagai Pangkostrat pada tahun 1967. Kemal juga dikenal sebagai salah seorang penandatangan petisi 50 dan perwira yang mengarahkan Moncong Mariam ke arah Istana Negara dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Saat itu, Kemal berpangkat mayor dan menjabat sebagai Komandan Resimen ke-7 Divisi Siliwangi atas perintah Kolonel Abdul Haris Nasution. Selanjutnya ada arti dan makna logo kontingen Garuda. Yang pertama ada kesatuan gabungan atau integrate yang dilambangkan dengan angka Romawi 23-E atau Unifil. Pasukan yang tergabung dalam kontingen Garuda merupakan bagian integral dari keseluruhan unit yang tergabung dalam kontingen. Satgas yang dibentuk dari ketiga angkatan sejak bergabung dalam kontingen Garuda harus segera menggunakan atribut dan doktrin sebagai pasukan Garuda. Yang kedua ada kesetiaan atau loyalty yang dilambangkan dengan bendera merah putih. Sebagai anggota militer, setiap prajurit harus mampu menunjukkan kualitas loyalitasnya terhadap kontingen.
Sejak ditunjuk untuk menjadi anggota kontingen, setiap prajurit dari manapun asal satuannya dituntut memiliki tekad dan kesetiaan untuk mengemban misi dan tugas secara bersama dengan prajurit lainnya, diikuti dengan pengabdian yang tulus dan ikhlas, baik kesetiaan terhadap antar sesama rekan seperjuangan, kesetiaan terhadap atasan, kesetiaan terhadap TNI, serta kesetiaan terhadap negara dan bangsa. Yang ketiga, ada diplomasi yang dilambangkan dengan tulisan Indonesia. Prajurit yang tergabung dalam kontingen Garuda memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengembang misi diplomasi. Yang keempat, ada kesatuan komando atau Unity of Command yang dilambangkan dengan burung Garuda. Prajurit Garuda sebagai UN Peacekeeper yang karena sifatnya merupakan gabungan dan terbentuk dari berbagai satuan TNI dituntut untuk memiliki dua pemahaman sekaligus, baik terhadap mekanisme kerja maupun terhadap prosedur komando dan staf. Yang terakhir ada profesionalisme yang dilambangkan dengan logo UN. Prajurit Garuda dalam menjalankan tugas sebagai peacekeeper tidak terlepas dari kemampuan dan keahlian yang dimilikinya untuk mengemban tugas dan misi sebagai pasukan PBB. Oleh karena itu, prajurit Garuda harus memiliki kemahiran sesuai dengan taktik dan teknik yang tertuang dalam UNSOP, United Nations Standard of Operation Procedure. Riwayat pertama adalah dengan dikirimkannya kontingen Garuda I ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1957. Misi pertama telah dirintis oleh pasukan Garuda I yang mengemban tugasnya menyusul serangkaian peristiwa yang menghangat di Timur Tengah akibat diumumkannya nasionalisasi terusan Suez oleh pemerintah Mesir. Dan riwayat terakhir adalah menyelesaikan misi perdamaian lingkungan kehidupan di Lebanon Selatan pada tanggal 1 Desember 2011. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.